Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini tanggal 25 Juni tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Gunawan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan dengan judul Manajemen Panen pada Abdeling 1 PT Perkebunan Nusantara 13 Kebun Gunung Mulyau. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Thomas Cendrawasis Agung Sutiknya SSIMP, dan terima kasih juga kepada penguji Bapak Revi Cesario Esput MM. Latar belakang PT Perkebunan Nusantara 13 merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang didirikan pada tanggal 11 Maret tahun 1996 yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan karet. PT Perkebunan Nusantara Kebun Gunung Mulyau merupakan salah satu unit PT Perkebunan Nusantara 13 yang bergerak di bidang kelapa sawit yang memproduksi atau menghasilkan crude palm oil atau CPO dan inti sawit yang terletak di Kecamatan Mulyau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Melakukan manajemen panen sangat penting, yaitu bisa meningkatkan kualitas atau ekstraksi dan kuantitas dari asam lemak bebas atau ALB hasil produksi kebun, dan bertujuan untuk memperoleh atau menghasilkan minyak atau rendaman yang tinggi serta mutu yang baik. Tujuan dari praktik kerja lapangan yang pertama, mengetahui dan memahami bagaimana cara pemeliharaan, pemanenan, dan administrasi yang dilakukan di sebuah perusahaan. Yang kedua, dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah ke perusahaan. Yang ketiga, melatih keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan atau kegiatan di lapangan. Yang keempat, terjalin kerjasama antara jurusan Teknik Pertanian Politeknik Negeri Pontianak dengan perusahaan. Yang kelima, dapat memberikan saran serta masukan kepada jurusan dan perusahaan. Selanjutnya, manfaat. Manfaat pertama, mengetahui cara kerja mulai dari pemeliharaan, pemanenan, dan administrasi pada Abdeling 1 Kebun Gunung Mulyau. Yang kedua, sebagai langkah awal pengenalan dunia kerja. Yang ketiga, memperdalam pengetahuan dan penerapan ilmu yang didapat dari perkuliahan secara langsung di lapangan. Yang keempat, melatih disiplin dan tanggung jawab dalam menghadapi setiap persoalan yang ada. Tempat dan waktu praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan dilakukan di Perkebunan Nusantara 13 Kebun Gunung Mulyau yang berlokasi di Abdeling 1, Kecamatan Mulyau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu pelaksanaan praktik kerja lapangan dimulai dari tanggal 2 Maret sampai 17 April tahun 2020. Lokasi dan tata letak perusahaan. Lokasi PT Perkebunan Nusantara Kebun Gunung Mulyau terletak di Kecamatan Mulyau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Pada ketinggian kurang lebih 10 sampai 100 meter dari permukaan air laut, yang berjarak kurang lebih 200 km dari kota Pontianak, berjarak kurang lebih 1 km dari Kecamatan Mulyau, dan berjarak kurang lebih 100 km dari kota Kabupaten Sanggau. Luas area Kebun Gunung Mulyau yaitu berkisar 5.678,79 hektar yang terbagi menjadi rayon selatan dan rayon utara. Rayon selatan yaitu Abdeling 1 dengan luas 740,63 hektar, Abdeling 3 703,48 hektar, Abdeling 5 747,51 hektar, Abdeling 7 764,95 hektar, dan rayon selatan Abdeling 2 670,55 hektar,
Updeling 4 692,52 hektar, updeling 7 650 hektar, dan updeling 8 718,57 hektar. Sejarah singkat, PT Perkebunan Nusantara adalah badan usaha milik negara yang berdiri pada tanggal 11 Maret tahun 1996. PT Perkebunan Nusantara sendiri merupakan pembangunan dari proyek pengembangan 8 ex-PTP, yaitu PTP 6, PTP 7, PTP 12, PTP 13, PTP 17, PTP 24-25, PTP 26, dan PTP 29 yang semua beroperasi di Kalimantan. Awalnya pada tahun 1996 pada bulan Maret sampai Juni, kantor direksi terletak di kantor XLO PTP 7. Kemudian dipindahkan sementara ke kantor PT Pos Indonesia dikarenakan melakukan renovasi selama tahun 1996 sampai 1998 atau 2 tahun. Kemudian kantor direksi PTP Nusantara 13 pindah ke Jalan Abdurrahman nomor 11 Pontianak, Kalimantan Barat hingga sekarang. Visi dan misi PT Perkebunan Nusantara Kebun Gunung Riau. Isinya adalah menjadi perusahaan agribisnis yang berdaya saing tinggi, tumbuh dan berkembang bersama masyarakat secara berkelanjutan. Misinya, yang pertama, menghasilkan produk dan jasa dalam bidang perkebunan kelapa sawit, karet, industri hilir, dan bidang usaha lainnya secara efisien dan bermutu tinggi. Yang kedua, mendinamiskan perekonomian regional dan nasional. Yang ketiga, mengembangkan dan memberdayakan potensi masyarakat berbasis kemitraan. Pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu dimulai pada 2 Maret sampai 17 April tahun 2020. Pelaksanaan dimulai dengan pembagian oleh manajer dan asisten lapangan, yaitu berjumlah 2 orang pada updeling 1, 2 orang pada updeling 2, dan 2 orang pada updeling 6. Pada updeling 1 melakukan kegiatan praktek kerja lapangan yaitu 601 pemeliharaan dan 602 pemanenan. Pemeliharaan yang meliputi rawat jalan, babat gulma, reposisi pelepah, tunasan atau pruning, dan herbisida. Panen itu meliputi panen dan muat, menghitung pendapatan panen, menghitung hasil panen dan nomor potong, terus administrasi serta terusing tadi. Kriteria buah panen pada updeling 1 PT Perkebunan Nusantara Kebun Gunung Riau. Yang pertama yaitu buah normal, buah mentah brondolannya tidak ada, warnanya hitam pekat. Yang kedua agak matang, brondolannya 12,5 sampai 65%, warnanya kemerahan. Yang ketiga buah matang yaitu 26% sampai 50% brondolan dan warnanya merah mengkilat. Yang keempat buah lewat matang yaitu 51% sampai 100% brondolan, warnanya merah mengkilat. Buah abnormal yaitu yang pertama buah banci. Ciri-ciri buah muncul bunga jantan atau betina dalam satu tanda. Yang kedua buah mantel yaitu buah berlapis yang tidak memiliki inti. Kematangan panen pada ukuran menghasilkan presentasi RDB dan kadar ARB. Yaitu pertama pada kematangan panen yaitu buah mentah, rendemennya 14 sampai 18% dengan kadar ARB 1,6 sampai 2,8%. Buah agak matang 19 sampai 26% rendemen dan kadar ARB-nya 1,7 sampai 3,3%. Buah matang dengan rendemen 24 sampai 30%
dengan kadar ALB 1,8 sampai 4,9. Buah lewat mata yaitu rendemen 28 sampai 31% dengan kadar ALB 3,8 sampai 6,1%. Prosedur panen atau instruksi panen yang dipakai di updating 1 kebun gunung beliau yang pertama, panen buah matang. Yang kedua, jangan meninggalkan buah matang panen di pokok. Yang ketiga, kutip rondol bersih di piringan, pasar, pikul, dan bawangan. Yang keempat, jangan menyengkretkan pelepah pada pohon yang dipanen. Yang kelima, jangan meninggalkan buah yang sudah dipanen. Yang keenam, susun pelepah di bawah mati setelah dipotong 3 dan disusun siri. Yang ketujuh, angkat buah dan keluarkan ke TPH. Yang kedelapan, potong tangkai buah campur kodok. Yang kesembilan, susun buah di TPH 5 tandan berbaris dan terhindar dari sampah. Yang ke-10, menomori semua tandan buah di TPH, ditulis dengan nomor panen. Alat panen yang digunakan yang pertama itu biasanya yang digunakan di sebuah perusahaan. Ada dodos kecil ukuran 8 cm pada tanaman berusia 3 sampai 4 tahun. Dodos besar 14 cm lebarnya dengan tanaman umur 5 sampai 8 tahun. Terus pisau egret digunakan pada umur lebih dari 9 tahun. Selanjutnya ada angkong, terus batu asap, kampak, ganco, tojok, dan garung. Tenaga panen pada updating 1 terdiri dari 38 orang yang dibagi menjadi 3 kemandoran. Kemandoran pertama atau mandoran A yaitu dengan mandor panen Pak Mawaryadi. Terus mandoran B dengan mandor panen Bapak A. Ajung. Dan yang ketiga yaitu ada mandoran C dengan mandor panen Pak F. Daniel. Area atau lokasi panen. Pertama, kapal panen. Kapal panen di updating 1 dibagi menjadi 6 kapal. Kapal 1 berjumlah dengan luas 141 hektar dengan jumlah pohon 13.005 pokok. Updating 2 kapal 2 jumlahnya 113,9 dengan jumlah pokok 14.572 pokok. Kapal 3 dengan luas 143,46 hektar dengan 18.622 pokok. Kapal 4 dengan luas 145,69 hektar dengan pokok 18.825 pokok. Terus kapal 5 dengan luas 115,51 hektar dengan 14.918 pokok. Dan kapal 6 jumlahnya dengan luas 120,66 hektar dan 15.783 pokok. Jumlah keseluruhan 740,63 hektar dengan 95.726 pokok. Pelaksanaan panen dimulai dengan pengambilan buah dari pokok, terus pengumpulan buah ke TPH yang disusun 5 baris dan tulis nomor panen, terus muat dan angkut, yaitu dilakukan pemuatan dan didata serta pengangkutan langsung ke pabrik. Kesimpulan, praktek kerja lapangan dilakukan di PT Perkebunan Nusantara 13 updating 1 Kebun Gunung Beliau, Kecamatan Beliau, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dimulai pada tanggal 2 Maret sampai 17 April. Permasalahan atau hambatan disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Faktor alam meliputi cuaca yang kurang bersahabat seperti musim penghujan yang mengakibatkan akses jalan yang sulit dan banyak dari wilayah updating 1 yang tergenang banjir sehingga banyak buah yang tidak bisa dipanen. Faktor manusia meliputi kurangnya pemerhatian kesehatan dan keselamatan, misalnya alat pelindung diri yang dipakai tidak lengkap.
Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.